Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Tapi sebagian mereka memiliki IQ yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat luar biasa, tetapi mereka menyembah matahari, mereka menyembah nabi, mereka menyembah batu, mereka menyembah berhala. Dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa ditetapkan kesesatan baginya, tidak ada yang bisa beri hidayah baginya. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya dengan penuh santun dan penuh bijak. Ayah yang sangat dia cintai tersebut ternyata tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah bahkan 950 tahun. Dengan sabar siang dan malam dia berdakwah dengan berbagai metode dan cara, tetapi istrinya ternyata tidak beriman, ternyata anaknya meninggal dalam kondisi kafir. Lihatlah Nabi Lut alaihissalam, ternyata istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan penuh lemah lembut kepada kerabatnya, kepada pamannya. Ternyata Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam kondisi kafir. Ternyata Abu Talib yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata meninggal dalam kondisi musyrik. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih tatkala pamannya tersebut meninggal dalam kondisi musyrik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna anka malam unha ank, la astaghfiranna laka malam unha ank. Aku akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka kemudian Allah turunkan ayatnya menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, karena hidayah bukan di tangan para rasul, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah begitu luar biasa, tapi kalau Allah tidak buka hatinya, seorang tidak akan beriman. Sebaliknya, lihatlah, tatkala pintu kesesatan di mana-mana meliputi seseorang, tapi jika seorang menghendaki hidayah baginya, Allah akan kasih hidayah baginya. Lihatlah istri Fir'aun, tinggal di kerajaan Fir'aun, suaminya, ya, orang yang sangat membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, orang sangat kafir di alam semesta ini. Ternyata dia masuk Islam. Ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah beri perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Fir'aun. Idz qalat rabbi bini li 'indaka baitan fil jannah, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku, bangunkanlah di sisimu surga untukku. Padahal dia adalah istri dari Fir'aun. Oleh karenanya barang siapa yang hendak diberi hidayah oleh Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya.